pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Nah, ini pondok pesantren besar Rasyidiyah Khalidiyah yang dibangun oleh Yahya Syekh Abdul Rashid. Nah, itu gangnya. Nanti kita menuju ke sana berziarah. Luar biasa besarnya pondok ini. Ini Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Inilah lingkungan pondok Rasyidiyah Khalidiyah yang besar. Saya nyantri di sini 5 tahun di Sekolah Tinggi Agama Islam Stairah Amuntai 2004 sampai 2009. Nah, inilah makam Tuan Guru Kiai Haji Abdul Rashid, muassis pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Dan orang-orang besar seperti Dr. Haji Idham Khalid juga pernah mengajar dan aktif di pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Bahkan sempat jadi pengurus kalau tidak salah. Beliau pendiri Partai Persatuan Pembangunan P3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kursi di tengahnya. Oke. Memang kayak dulu. Iya. Suka hari-hari kayak gitu. Kita ziarah di makamnya muassis atau pendiri pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai bersama dengan Mas Dian Kalua. Beliau ini pecinta orang-orang soleh dan suka ziarah. Tiap hari kerjaannya ziarah. Mudah-mudahan berkah ya Mas ya. Amin. Dari Malang ya Mas ya. Malang, Jawa Timur, Singosari ya. Masya Allah. Nah, jauhnya beliau ini ke sini. Nah, jadi Tuan Guru Haji Abdul Rashid ini sangat tersohor bukan hanya di daerah tapi sampai di luar daerah. Beliau ini ya pendiri pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, diambil dari nama beliau. Dilahirkan di desa Pekapuran Amuntai pada tahun 1884. Sebagai anak tunggal, beliau dipelihara oleh kedua orang tuanya dengan baik dan dalam suasana kesederhanaan. Sejak kecil beliau sudah sangat rajin belajar. Pada usia 7 tahun sudah mengkhatamkan Al-Quran, dan beliau juga termasuk penghafal. Di dalam usia 20 tahun beliau menikah dengan Siti Fatimah, anak Abdurrahman Siddiq dan Mas Ayu, orang yang terpandang di masyarakat. Fatimah mempunyai seorang saudara bernama Abdul Qadir. Perkawinan Tuan Guru Abdul Rashid dengan Fatimah membuahkan 6 orang anak, masing-masing bernama Zahrah, Muhibbah, Ramli, Zuhriyah, Asnah, dan Ahmad Nabahan. Atas restu keluarganya, Syekh Abdul Rashid ini pergi ke Mesir bersama sahabatnya Haji Mansur dari Johor dengan menumpang kapal laut pada tahun 1912. Haji Abdul Rashid orang yang pertama belajar di Universitas Al-Azhar. Beliau berhasil mengantongi syahadah al-alamiyah lil ghuraba. Di Kairo beliau sempat menyusun kitab kerukunan. Hasil dari penjualan kitab tersebut beliau pergunakan untuk membiayai keperluan studinya di samping beasiswa yang telah diperolehnya dari universitas untuk menambah penghasilannya. Beliau juga bekerja pada sebuah restoran di kota Kairo, mendistribusikan roti kepada pelanggan dan membantu penerbit dengan mentasheh beberapa karangan dengan yang dicetak dengan bahasa Melayu. Setelah bermukim selama 10 tahun di pusat pendidikan Islam itu, Tuan Guru Abdul Rashid kembali ke tanah air dengan terlebih dahulu singgah di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sejak tiba kembali di kampung halamannya pada tahun 1922, yaitu 10 tahun berada di Mesir, beliau memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan. Sejalan dengan kehendak masyarakat masa itu, maka pada tanggal 13 Oktober 1922, beliau mulai membuka pengajian agama dengan mengambil tempat di rumah mertuanya. Model pengajiannya menggunakan sistem halaqah, di mana santri duduk bersila mengelilingi guru yang memberikan pelajaran. Maka pada tahun 1924, dengan bantuan berbagai pihak beliau membangun sebuah langgar bertingkat 2 yang terletak di tepian sungai Tabalong, tidak jauh dari rumah beliau.
Selain untuk sholat, langgar ini berfungsi sebagai pengajian umum yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai jam 10 pagi diakhiri dengan salat zuhur berjamaah. Maka pada tahun 1926 Tuan Guru Abdul Rashid mendirikan gedung baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi sekolah sebelumnya. Bangunan tersebut berbentuk U, terdiri dari 6 lokal yang dilengkapi dengan peralatan yang modern. Biaya sebagian berasal dari pribadi beliau sendiri dan sebagian bantuan masyarakat, hingga berhasil dihimpun 7.000 golden di awal tahun 1928. Sekolah itu resmi diberi nama Arabic School dengan jenjang pelajaran dinaikkan hingga tingkat aliyah. Pendirian Arabic School bertujuan untuk mencetak kader pendidik, guru, mubalik, dan pemimpin masyarakat. Dalam mengelola sekolah ini, Tuan Guru Abdul Rashid mengajak kalangan ulama untuk berpartisipasi sebagai guru di Arabic School tersebut. Arabic School mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekolah ini beberapa kali mengalami pergantian nama. Ketika beliau menyerahkan pesantren tersebut kepada Tuan Guru Zuhri Sulaiman 1931-1941, namanya diubah menjadi Al-Madrasatul Rasyidiyah. Pemberian nama ini adalah untuk mengenang jasa pendirinya, yaitu Tuan Guru Abdul Rashid. Ketika Muhammad Arif Lubis dari Sumatera memimpin pesantren tersebut 1942-1944, pelajaran ilmu pengetahuan umum dimasukkan dan nama pesantren itu pun diubah menjadi Ma'had Rasyidiyah. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Idham Khalid sejak 1945, namanya dirubah lagi dengan normal Islam. Kemudian diganti menjadi Rasyidiyah Khalidiyah yang disingkat dengan Raha 1963. Sistem dan metode pendidikannya disesuaikan dengan pendidikan dan pengajaran pondok pesantren modern, yaitu di Gontor Ponorogo. Jadi acuannya itu seperti pondok pesantren di Gontor di Ponorogo. Tuan Guru Abdul Rashid pernah pula memimpin sebuah sekolah yang bernama Al-Madrasah Al-Wattaniyah di Kandangan. Sekolah tersebut didirikan oleh muridnya, yaitu Muhammad Subli yang pernah belajar di Arabic School. Beliau juga membuka pengajian umum untuk masyarakat dan para ulama di kota itu. Kemudian atas inisiatif murid-muridnya, yaitu Muhammad As'ad dan Usman Abu Bakar, berdirilah Madrasah Diniyah Islamiyah yang sebelumnya dipimpin oleh Tuan Guru Mukhtar Mufti Onder Distrik Barabai pada tahun 1933. Maka pada bulan Januari 1934 beliau kembali ke Amuntai dalam keadaan sakit. Beliau dirawat oleh dokter rumah sakit Amuntai dengan perawatan di rumah. Pada hari Ahad tanggal 4 Februari 1934 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1353 Hijriah, jam 4 sore di hadapan istri, anak-anak dan keluarga serta beberapa orang muridnya, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjelang akhir hayatnya, Tuan Guru Abdul Rashid sempat berpesan agar murid-muridnya berusaha memelihara dan mengembangkan perguruan yang telah dirintisnya. Tuan Guru yang dalam kesehariannya sangat sederhana dan bersahaja itu tidak pernah memiliki rumah sendiri. Ketika istrinya mendesak agar membangun rumah karena anak-anak sudah mulai dewasa, beliau menjawab, sekolahan kita adalah rumah kita dan santrinya adalah anak-anak kita. Dari rumahnya yang semula bernama Arabic School itu telah lahir anak-anak bangsa yang tumbuh menjadi pemuka Islam, tersebar di Kalimantan sampai ke Jawa, Sumatera dan daerah-daerah lainnya di seluruh Nusantara ini. Masya Allah, bangga sekali memiliki seorang ulama yang besar namanya, menjadikan sekolahan atau pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah sebesar sekarang ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan jasa-jasa beliau ini, ilmu-ilmu beliau ini akan mengalir menjadi pahala atau amal zariyah bagi beliau di alam akhirat sana. Mari kita doakan bersama-sama. La darati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usan ila ruh Syekh Abdul Rashid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.